Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila Mulyasyah dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Ada 5 pertanyaan yang akan saya jawab dalam presentasi kali ini. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan secara singkat bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Pada tahun 2022, bisa kita lihat bahwa pasar modal di Indonesia mencatat pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan didukung oleh kemudahan masyarakat dalam mengakses instrumen pasar modal, serta perluasan kanal distribusi secara digital. Hal ini dibuktikan dengan data-data yang ada, yaitu yang pertama jumlah investor pada tahun 2022 mencapai 10,31 juta, naik 37,68% dari tahun sebelumnya. Kemudian nilai IHSG per 30 Desember 2022 ditutup pada angka 6.850,62 dengan pertumbuhan sebesar 4,09%. Kemudian penghimpunan dana hingga 30 Desember mencapai 267,73 triliun rupiah. Jumlah emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten, di mana emiten tersebut merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Nilai aktiva bersih reksadana tercatat 504,62 triliun rupiah. Kemudian ada kondisi perbankan di Indonesia tahun 2022. Yang pertama terjadi peningkatan permintaan kredit. Terdapat peningkatan permintaan kredit oleh nasabah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari data kredit perbankan per November 2022 tumbuh sebesar 11,16% dari tahun sebelumnya dengan nilai mencapai 6.347,5 triliun rupiah. Kemudian kredit investasi tumbuh sebesar 11,27%, kredit modal kerja sebesar 9,10%, dan kredit konsumsi sebesar 13,15% dari tahun sebelumnya. Nah, peningkatan permintaan kredit oleh nasabah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dari turunnya suku bunga kredit, dari peningkatan kepercayaan nasabah kepada bank, dan juga dari perekonomian yang sedang tumbuh. Lalu kejadian kedua ada terdapat peningkatan jumlah dana pihak ketiga atau biasa disebut DPK. Nah, dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat, di mana dana-dana tersebut dihimpun melalui tabungan, giro, dan deposito. Pada tahun 2022, DPK tumbuh sebesar 8,78% dari tahun sebelumnya menjadi 7.974 triliun rupiah, terutama didorong oleh peningkatan tabungan dan deposito. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah DPK, antaranya yaitu suku bunga tabungan naik. Peningkatan ini juga membuat bank dapat menyalurkan lebih banyak kredit kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga ada nilai NPL gross menurun. NPL itu merupakan non-performing loan. NPL gross sendiri itu adalah indikator penting untuk menilai kualitas kredit dan kesehatan keuangan bank. Semakin tinggi nilai NPL gross, berarti semakin besar risiko kredit yang dihadapi bank. Nah, nilai NPL gross ini pada tahun 2022 menunjukkan penurunan dalam 3 bulan terakhir. Pada November 2022 sendiri, nilai NPL gross menurun ke angka 2,65%, menunjukkan pengelolaan risiko kredit bank semakin baik setiap bulannya di tahun 2022. Lalu yang keempat, nilai net interest margin dan return on asset. Dalam 3 bulan terakhir di tahun 2022, nilai net interest margin-nya sama return on asset-nya stabil di angka 4,70% dan 2,47%. Artinya tidak ada peningkatan profitabilitas bank yang signifikan pada 3 bulan terakhir di tahun 2022. Kemudian nilai capital adequacy ratio atau CAR meningkat. CAR ini adalah indikator kesehatan perbankan yang penting. Bank memiliki CAR yang tinggi dianggap lebih sehat karena memiliki cukup modal untuk menutupi potensi kerugian dan tetap beroperasi secara stabil.
Dalam 3 bulan terakhir di tahun 2022, nilai CAR terus mengalami peningkatan. Nilainya selalu kuat di atas 25%, yang artinya perbankan ini punya potensi kerugian yang relatif rendah. Lanjut ke pertanyaan ketiga mengenai kondisi industri keuangan non-bank di Indonesia tahun 2022. Beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh, diantaranya yaitu dapat dilihat dari akumulasi pendapatan premi sektor asuransi, kemudian outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan juga outstanding pembiayaan vintage peer-to-peer atau P2P lending. Pendapatan premi asuransi non-bank naik menjadi 341,87 triliun rupiah. Outstanding piutang pembiayaan naik ke 280,24 triliun rupiah, di mana tumbuh sebesar 5,06% dari tahun sebelumnya. Aset dana pensiun juga tumbuh menjadi 409,49 triliun rupiah. Bisa dilihat angka tersebut naik sebesar 12,96% dari tahun 2021. Kemudian ada vintage P2P lending, itu ada outstanding pembiayaannya mencapai 50,30 triliun rupiah, naik 72,68% dari tahun sebelumnya. Permodalan di sektor IKNB ini terjaga dengan risk based capital atau RBC. Asuransi masih berada di nilai 479,88% dan nilai tersebut jauh di atas threshold RBC asuransi di Indonesia, yaitu sebesar 120%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan itu sebesar 2,01 kali, tercatat jauh di bawah batas maksimum 40 kali. Pertanyaan selanjutnya mengenai kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Pada tahun 2022, OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur di 2022 dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan juga meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional. Nah, dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional akibat COVID-19 terutama, OJK membuat kebijakan. Yang pertama, mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan pengembangan industri hulu. Kemudian pemulihan ekonomi terutama yang terdampak bencana, kemudian relaksasi restrukturisasi kredit selama 1 tahun sampai dengan 31 Maret 2024 untuk segmen, sektor, industri, dan daerah tertentu. Dalam mendukung penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, kebijakan yang dibuat OJK pada tahun 2022 antara lain mendukung akselerasi transformasi digital dengan cara memperkuat pengaturan, menginisiasi pengembangan berbagai sistem informasi, dan juga memperkuat regulasi untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapat layanan digital. Kemudian OJK mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ketahanan dan keamanan cyber bagi bank umum dan juga peningkatan kompetensi sumber daya masyarakat di sektor jasa keuangan. Dalam mendukung pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan, di tahun 2022 OJK membuat kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mendukung prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko, kemudian meminta perusahaan asuransi untuk melakukan monitoring terhadap kinerja tenaga pemasar atau agen asuransi, kemudian penyempurnaan pengaturan vintage P2P lending. Nah, dalam mendukung perlindungan konsumen, OJK membuat kebijakan yang pertama mendorong transformasi digital edukasi keuangan melalui LMS atau Learning Management System. Kemudian OJK memperkuat pengaturan perlindungan konsumen yang seimbang melalui Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022. OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk mengoptimalkan fungsi internal dispute resolution dan juga meningkatkan awareness kepada masyarakat tentang kegiatan investasi dan pasar modal yang sehat melalui literasi dan edukasi yang berkelanjutan. Pertanyaan keempat seputar program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022 yang merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh OJK.
Menurut saya program ini dibuat dengan sangat progresif dan menyentuh berbagai kalangan, dari mulai pelajar, masyarakat, baik di desa maupun di kota hingga kelompok rentan. Pendekatan kombinasi digital dan tatap muka membuat edukasi semakin inklusif. Penerapan peraturan dan mekanisme penyelesaian sengketa juga menunjukkan komitmen OJK dalam perlindungan konsumen secara menyeluruh. Akan tetapi pada prakteknya, program edukasi dan perlindungan konsumen belum memperlihatkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih menjadi korban pinjaman online ilegal dan juga investasi ilegal yang tidak diawasi oleh OJK. Kemudian kebijakan OJK pada 2022 ini sifatnya adaptif, antisipatif, dan inklusif. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh OJK berfokus pada stabilitas sistem keuangan di tengah ancaman global, kemudian perkembangan transformasi digital dengan memperhatikan regulasi, penguatan tata kelola, dan keamanan cyber, kemudian juga edukasi masyarakat mengenai perlindungan konsumen serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Langkah-langkah tersebut menurut saya menunjukkan bahwa OJK tidak hanya responsif terhadap krisis, tetapi juga visioner dalam mempersiapkan infrastruktur dan juga regulasi jangka panjang untuk masa depan sektor jasa keuangan Indonesia yang lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.